Di sini kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu di 4 hanya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di 4 hanya sendiri, ini Bitcoin ada area sebuah support atau ada area sebuah demand. Kalian bisa cek ya, ini ada area sebuah demand. Nah, jadi kemungkinan besar bisa aja Bitcoin ini Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini gua akan coba update lagi analisa pergerakan harga Bitcoin. Dan kemarin itu ada volume yang cukup besar di Bitcoin yang sudah gua jelaskan di video kemarin, yaitu analisa Bitcoin. Jadi Bitcoin ini ada demand dan di sini sekarang lagi ada supply. Jadi pas malam kemarin, tepatnya itu di tengah malaman ya, di jam 11, jam 10 sampai jam 12-an lah. Itu di tengah malaman Bitcoin itu mengalami pumping terus dropping lagi. Nah, kayak gini nih, kalian bisa cek ya. Nah, ini volumenya ini seller sama buyernya ini gitu ngocok-ngocok nih, kalian bisa lihat. Jadi pas kemarin malam Bitcoin ini pumping baru dia dumping lagi. Nah, ini kan bisa lihat dari candle yang ini, yang pas sebelumnya itu gue udah analisa bahwa Bitcoin itu kalau misalnya dia breakout area supply yang ada di sekitar sini, kalian bisa cek bentar. Nah, kalau misalnya Bitcoin ini breakout, mana sih area supply-nya? Nah, ini nih. Nah, kalau misalnya Bitcoin ini breakout area supply yang ada di sini, otomatis ini kemungkinan besar bakal ada pumping di Bitcoin. Kalau misalnya dia breakout. Dan sekarang ini Bitcoin tidak koreksi dulu ternyata, dan resisten atau supply-nya ini dia berhasil di breakout. Dan nextnya kemungkinan besar Bitcoin untuk hari ini atau untuk di next bulan ini, Bitcoin akan menuju ke 70.000 US dollar. Nah, sebelum menuju ke 70.000 US dollar, pastinya ini bakal ada koreksi sebentar terlebih dahulu, baru dia bakal pumping. Ya, ini menurut gua ya, atau mungkin aja dia di sini bakal ada koreksi move terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang akan gua jelasin di sini teman-teman, dari segi liquidation head map-nya dan juga dari segi spot ETF inflow-nya, Bitcoin spot ETF inflow. Nah, gua akan jelasin beberapa analisa on-chain metriknya atau beberapa good news-nya lah untuk si Bitcoin ini bakal mengalami kenaikan lagi. Nah, oke, jadi yang pertama yang akan gua jelasin ke kalian itu dari segi liquidation head map Bitcoin. Bitcoin ini dia bakal ngambil area atas atau area bawah dulu nih dari segi liquidationnya. Baru gua akan coba jelasin ke kalian itu dari segi spot ETF-nya gitu. Spot ETF inflow-nya ini ada good news juga buat kalian. Nah, oke, jadi kita akan langsung aja tanpa basa-basi masuk ke inti videonya. Nah, sebelum lanjut ke inti videonya, teman-teman, untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, silakan masuk. Gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Di sini ini gua sering ngasih edukasi. Kalian bisa cek ya, ini edukasi yang gua kasih ke kalian. Terusnya juga gua ngasih sinyal juga, ini banyak juga sinyal. Terus ngasih informasi juga. Ini kayak Arbitrum, implementasi ARB dan lain sebagainya. Nah, gua ngasih juga berbagai informasi tentunya yang paling bagus di grup Telegram gua. Linknya udah gua sediain di deskripsi video ini secara gratis. Ini juga ada sinyal ETH yang udah gua kasih percuma ke kalian. Nah, di sini yang akan gua jelasin itu tentang liquidation head map-nya Bitcoin atau pergerakannya Bitcoin, dia mau naik atau mau turun. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah liquidation dashboard head map-nya Bitcoin ya. Di sini gua akan coba jelasin ke kalian dari segi liquidation-nya. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat untuk saat ini di 12 hours-nya, ini Bitcoin ini liquidation-nya di area 68 plus di area 65-an. 66 lah, 6866. Nah, ini area liquidation head map-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi saat ini ya. Saat ini Bitcoin ini berada di area 67. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini masuk ke area 68, dia bisa naik sekitar 1,29% terlebih dahulu. Dan kalau misalnya Bitcoin ini ngambil area liquidation head map yang ada di 66,
Ini berarti bakal ada turun ya sekitar 1,7%-an lah, 1,7%-an lebih lah, 1,9%, hampir 2%. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi liquidation untuk 3 day-nya atau per 3 harinya, ini liquidation paling besar ini di area 64.000 teman-teman. 64.000 ini berarti di area-area sini ya. 64.000 ini area-area sini berarti liquidation head map-nya Bitcoin. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya, kemungkinan besar Bitcoin ini bisa aja ya. Kalau misalnya kita lihatnya dari 12 jamnya, liquidation head map dia bisa aja ngambil dulu yang atas baru dia ngambil dulu yang bawah. Tapi untuk saat ini karena di sini udah ada keambil beberapa yang di atas, kemungkinan besar mungkin akan ngambil dulu yang area-area bawah yang ada di sini, baru dia ngambil di area atas. Nanti kita akan lihat juga dari segi price action-nya untuk area demand-nya ya. Yang kedua, saya akan coba masuk ke spot ETF-nya ya, atau spot inflow ETF-nya. Nah, di sini gue udah ngasih informasi di grup Telegram gue, kalian bisa lihat ya, cek aja langsung ke CryptoPost Academy, linknya udah gue sediain di deskripsi video ini secara gratis. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk inflow-nya Bitcoin ini mengalami kenaikan ya teman-teman, untuk inflow Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, pas kemarin inflow-nya ini kan merah, terus hijau. Nah, Pak, kemungkinan besar ini bakal ada hijau lagi ya, karena kalian bisa lihat ya, untuk inflow-nya kalian bisa cek, ini ada kenaikan yang sangat signifikan dari Bitcoin. Dan ini juga ada inflow-nya Bitcoin and Ethereum ETF inflow on Oktober 14 tanggal 14. Nah, ini kan bisa cek ya, inflow-nya ini gede banget. Nah, ya ini yang abu ini, yang abu itu berarti ini ya teman-teman, apa sih gue lupa. Jadi yang hijau tuh ada pembelian, yang abu tuh masih abu-abu gitu. Nah, ini gue udah jelasin juga di grup VIP gue. Jadi total inflow untuk Bitcoin itu 556 juta US dollar atau setengah miliar ya. Jadi ini ada bullish channel atau bullish konfirmasi ya dari segi ETF Bitcoinnya. 556 juta US dollar masuk ke dalam ekosistemnya Bitcoin atau membeli Bitcoin ini seperti itulah. Nah, ini lingkaran hijau itu menerima aliran dana, dan lingkaran abu-abu tidak ada inflow dana yang tercatat. Jadi kalau misalnya abu-abu itu tidak ada catatan lah, intinya seperti itu. Nah, jadi pada tanggal 14 Oktober 2024 ETF sedang signifikan lebih minat investor dibandingkan dengan ETF Ethereum. Jadi ya ini pokoknya pertanda dia bullish lah untuk si Bitcoin ya teman-teman, untuk segi ETF inflow-nya. Nah, di sini gua akan langsung aja masuk ke price action-nya seperti apa untuk pergerakan dan juga analisa Bitcoin. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke inti videonya, banyak yang ngomong ke gua, "Bang, kalau lu trade itu pakai action apa?" Jadi, ini gua pakai action BitGet untuk gua trading. Kalian bisa lihat ya, ini fee-nya ini agak murah juga. Ini fee-nya cuma 4 ribuan ya, 4.000 sampai 1.000. Ini gua lagi minus ya dari Fed ya. Ini gua lagi minus trading di Fed. Nah, jadi untuk kalian cek sinyal yang profit itu bisa di grup Telegram gue juga. Di sini gue ngasih beberapa sinyal juga ya. Pas kemarin di Ethereum kita profit hampir sekitar 300%. Nah, kalian bisa cek ya. Nah, ini Ethereum gua, ini gua profitnya sekitar 300%. Nah, ini TP Max teman-teman. Nah, gua tradingnya pastinya di sini di BitGet, dan kalian bisa cek untuk riwayat ordernya atau riwayat posisinya. Nah, ini Ethereum kita ETH ya. Ini ETH gua profit sekitar 21 US dollar. Nah, ini loss yang kemarin sih. Ini riwayat ordernya, ini gua nggak bisa ini kayaknya nggak bisa lihat ROI-nya yang ETH. Nah, ini gua profit juga di Sol 44 dolar dan lain sebagainya. Ini fee-nya cukup kecil ya teman-teman. Ini fee-nya cukup 1 dolaran. Ini fee-nya 1 dolar dengan leverage 100x teman-teman. Jadi murah lah, fee-nya agak murah lah, 10 ribuan lah untuk si fee-nya kalau misalnya kalian trading di BitGet. Dan fee yang 1 dolar tadi teman-teman, itu kalian akan diganti lagi. Jadi kalian akan dapat komisi atau rebate 20% kalau misalnya kalian trading di BitGet. Jadi kalau misalnya kalian ada fee kayak gua kan, ini ada fee 1 dolar. Nah, kalian akan dikasih 0,2 US dolarnya teman-teman sebagai fee rebate trading seumur hidup.
redup. Jadi ya V-nya agak kecil lagi, itu udah kecil ya pasti kecil lagi gitu. Nah ini kalian juga bisa analisa di sini ya. Kalau misalnya untuk trading, kalau misalnya kalian mau trading, kalian bisa juga analisa di sini dengan ini gratis banget ya. Ini kalian bisa cek ya, ini gratis banget. Ini kalian bisa pakai beberapa indikator dan lain sebagainya. Nah jadi kita akan langsung aja lanjut ke price action-nya Bitcoin. Nah oke, jadi untuk saat ini yang kemarin gue jelasin di video sebelumnya, Bitcoin ini dia berhasil breakout area supply yang ada di sini. Ini ada dua kemungkinan, Bitcoin retouchment terlebih dahulu atau dia langsung nge-pump. Nah kalau misalnya kita lihat dari segi daily candle-nya, Bitcoin ini sedang low volume ya, jadi belum ada signifikan volume ya. Ini Bitcoin dia sedang low volume, kalian bisa cek ya, yang ini low volume banget. Ini low volume banget, jadi ya kalian cukup hati-hati, takutnya Bitcoin ini retest, apalagi kalau misalnya kalian tradingnya itu future. Kalau misal kalian trading future, ini kalian cukup hati-hati karena sekarang saat ini low volume banget untuk Bitcoin. Tapi untuk daily close kemarin ini Bitcoin cukup lumayan bagus lah untuk daily close-nya. Ada volume yang cukup lumayan besar yang nge-break area supply yang sudah gue jelasin pas kemarin. Nah di sini kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu di 4 hanya sendiri. Nah kalau misalnya kita lihat di 4 hanya sendiri, ini Bitcoin ada area sebuah support atau ada area sebuah demand. Kalian bisa cek ya, ini ada area sebuah demand. Nah jadi kemungkinan besar bisa aja Bitcoin ini retouchment dulu ke area bawah ini baru dia nge-pump. Ini bisa aja seperti ini teman-teman. Tapi ini jangan jadikan kalian, oh gua bang short dulu aja di sini gitu, mumpung dia turun. Jangan gitu, soalnya ini bisa aja langsung nge-pump. Ini bisa aja langsung nge-pump gitu teman-teman. Nah kalau misalnya kita lihat juga closing 4 jamnya, ini 4 jam closingnya ini belum ada ini ya, belum ada tanda-tanda bagus lah, belum ada volume big volume ya. Kalau misalnya gua cek juga di indikator, ini kita cek volume. Nah ini kalian klik aja. Nah ini belum ada bagus volumenya, betul belum ada tanda-tanda kenaikan lagi untuk volumenya. Ini memang hijau. Ini memang hijau, ini bagus sih untuk volumenya, emang ini bagus. Tapi ini belum ada tanda-tanda ya. Ini belum ada tanda-tanda volumenya akan besar lagi. Kemungkinan besar akan malam ya. Nanti kemungkinan besar kalian bisa lihat aja malam apakah ada big volume atau enggak ada gitu. Nah, semoga aja dia koreksi terlebih dahulu ya. Semoga aja dia koreksi terlebih dahulu biar kita bisa long posisi. Nah, kalau misalnya untuk koreksi, kalian bisa take out di area sini karena ini ada area demand yang sangat fresh di area 65-an ya. Menurut gua pribadi ya. Ini menurut gua pribadi, ini kalian bisa take out di area-area sini. Nah, kita coba perkecil time frame. Nah, kalau misalnya di time frame yang lebih kecil, ya memang sekarang ini belum ada kenaikan yang signifikan, dan saat ini juga Bitcoin berada di area sebuah resistennya. Nah, ini Bitcoin ini berada di area sebuah resistennya, dan semoga aja Bitcoin ini dia retouchment terlebih dahulu baru dia mengalami pumping. Dan ya beberapa altcoin pasti koreksi, waktunya kita membeli gitu kan. Nah, semoga aja gitu sih. Nah, untuk next target saat ini Bitcoin ini bakal turun dulu mungkin ke area demand 66 dan juga sampai ke area bawah 65. Kemungkinan besar menurut gua bakal ada koreksi terlebih dahulu karena di sini volumenya ini udah mengecil ya. Jadi belum ada big volume lagi. Kalau misalnya kalian lihat di time frame 1 jamnya, ini belum ada big volume yang signifikan ya dari Bitcoin ya. Nah, ini belum ada big volume yang signifikan. Tapi semoga aja ini menjadi pertanda bahwa Bitcoin ini bakal mengalami kenaikan terus, oke? Dan kita coba pakai RSI mungkin untuk lihat apakah ada bullish divergence atau apa gitu. Untuk RSI-nya sendiri ya memang nggak ada yang menarik ya. Di RSI-nya dia masih turun ya turun. Belum ada yang menarik juga di RSI-nya ya teman-teman. Tapi di sini ada yang menarik. Ini ada takutnya ini ada bearish divergence ya. Ini ada bearish divergence. Jadi ini kenaikan dan ini jadi chartnya ini kenaikan. Kalau di RSI-nya dia penurunan. Jadi takutnya dia bakal ada koreksi terlebih dahulu sedikit ya. Semoga aja sedikit. Semoga aja lah koreksinya sampai ke area sini. Ya, gitu aja sih untuk updatean kita di Bitcoin kali ini. Dan sekarang Bitcoin ini berada di area sebuah resisten dan semoga dia retouchment di area demand baru dia pumping sampai ke area atas.
Nah, jadi segitu aja untuk informasi kali ini terhadap Bitcoin. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa kalian bisa cek grup Telegram gua secara gratis. Gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Oke, jadi thank you so much yang udah nonton. See you the next video.